Bab 72 TL, mendapatkan benih end yang rusak. Kamu anak laki-laki. Park Sejun. Ketika Kaisar dibutakan oleh kecemburuan terhadap cucunya, menembakkan meriam air ke Sejun menggunakan patung naga hitam yang dipasang di air mancur untuk peringatan 100 tahun Aileen, ayah, tolong tahan. Anton yang memiliki kendali lebih tinggi atas patung naga hitam itu, mengambil kendali patung tersebut dari Kaisar. Uhuk-uhuk. Kaisar terlambat menyadari bahwa dia telah membuat keributan karena kemarahannya, berdehem dengan canggung. Mari kita amati orang seperti apa manusia bernama Park Sejun ini. Kenapa mengganggu? Manusia bernama Park Sejun ini adalah harapan kami untuk memperbaiki hati naga Aileen. Kita perlu tahu orang seperti apa dia. Mengerti. Mereka terus memperhatikan Sejun melalui patung naga hitam itu. Dan mereka menemukan sesuatu yang menarik. Ada apa dengan orang ini? Meskipun sangat lemah, dia mengelola berbagai monster dengan tanaman yang dia tanam. Tapi sulit untuk mengatakan dia jahat ketika monster yang dia kendalikan tampak sangat bahagia. Dan tanaman dengan berbagai efek. Peningkatan kondisi jantung naga Aileen adalah berkat hasil panen. Orang ini memiliki beberapa keterampilan. Kaisar, yang telah memperhatikan Sejun dengan tatapan tegas, mulai sedikit mengakuinya. Jadi, saat mereka mengawasi patung naga hitam selama beberapa hari, mereka melihat pengintai cabang ant yang korup mendekati pertanian Sejun. Sepertinya ant yang rusak telah menyebar lagi. Ceka sama seperti rumput liar. Ant yang rusak adalah salah satu pengganggu di lantai 99 yang mengganggu para naga hitam. Jika mereka tidak membersihkannya secara teratur, mereka akan berkembang biak secara besar-besaran dan menyebabkan kepunahan monster lain. Dari sudut pandang naga hitam, akan lebih mudah untuk membasmi ant yang rusak sepenuhnya, tetapi itu tidak mungkin karena tugas administrator menara untuk tidak dengan sengaja menyebabkan kepunahan makhluk yang menetap di menara. Tetap saja, manusia berhasil melindungi pertanian dengan bantuan monster. Kemudian, itu yang menyerap energi Blue Moon. Yang itu akan sulit. Ant yang rusak yang telah menyerap energi bulan biru, yang lahir dengan peluang tipis, adalah monster yang sulit dibunuh oleh siapapun selain naga hitam. Kita harus menggunakan itu. Itu tidak dipasang untuk tujuan ini. Meskipun Kaisar menggerutu, dia tidak menentang ide untuk membantu Sejun. Aktifkan patung naga hitam. Atas perintah Anton, batu ajaib merah yang tertanam di mata patung naga hitam itu menyala dan patung itu mulai bergerak seolah-olah hidup. Itu adalah keterampilan yang diukir di batu ajaib merah oleh Anton menggunakan sihir tingkat tinggi untuk berjaga-jaga jika Aileen menghadapi bahaya. Maka, Anton yang menggunakan patung naga hitam untuk mengalahkan ant yang rusak, terbang kembali ke Sejun dan memulai percakapan. Setelah mengamati Sejun selama beberapa hari, Anton menilainya sebagai manusia yang bisa dipercaya. Ledakan. Dengan awan jamur raksasa, ant besar yang rusak yang telah menyerap energi Blue Moon menguap. Pukulan terakhir seharusnya menjadi milikku. Meskipun dia tidak akan bisa naik level karena pencarian pekerjaan level 30, tapi itu masih sedikit disesalkan. Saat Sejun mengagumi awan jamur yang dibuat oleh Anton dengan penyesalan, tutup. Patung naga hitam itu menggerakkan sayapnya dan terbang ke arahnya. Terima kasih atas bantuanmu, Ayah Aileen. Panggil saja aku Anton. Ya? Dan bantuan barusan tidak seberapa dibandingkan dengan bagaimana Anda menyelamatkan putri saya. Terima kasih telah menyelamatkan Aileen. Ya, Sejun tiba-tiba merasa seperti bertemu dengan orang tua pacarnya, padahal dia tidak pernah punya pacar. Sejun berada dalam situasi yang mirip dengan Theo. Dia hanya tidak menunjukkannya. Saya ingin mendapatkan bantuan Anda di masa depan. Membantu? Apa maksudmu menyembuhkan hati naga Aileen? Itu bagian dari itu. Tapi saya juga ingin Anda mengelola Menara Hitam atas nama Aileen. Menara Hitam belum dikelola dengan baik karena Aileen tidak bisa meninggalkan area administratornya. Selain itu, Kaisar, yang biasanya mengurus hal-hal mendesak setiap 10 tahun sekali, tidak bisa melakukannya kali ini. Seiring berjalannya waktu, berbagai masalah akan mulai terjadi di lantai yang berbeda. Ini menjadi perhatian Kaisar dan Anton. Kemudian, apa itu? Belalang merah? Kapan mereka menyusup? Mereka, yang tidak tahu bahwa belalang merah telah menyerbu Menara Hitam, sangat terkejut melihat serigala membawa gerobak penuh mayat belalang merah.
Belalang merah, begitu jumlahnya mulai meningkat, tak terbendung. Ini adalah salah satu alasan utama menara dibangun. Untungnya, mereka lega mendengar dari serigala dan Sejun, bahwa mereka menahan penyebaran belalang merah yang telah menyusup ke lantai 67 menara. Mereka percaya bahwa Sejun memiliki kemampuan untuk memecahkan beberapa masalah menara. Kalau dipikir-pikir, dia memiliki kemampuan untuk menggerakkan monster di lantai 99 menara, yang akan menyelesaikan sebagian besar masalah. Oleh karena itu, Anton memutuskan untuk menugaskan Sejun sebagai penjabat administrator menara atas nama Aileen. Mengelola menara hitam? Ya. Itu tidak akan terlalu sulit. Kami akan mendukungmu. Kami? Ya, Park Sejun. Saya Kaisar Pritani. Kakek Aileen. Tiba-tiba terdengar suara riuh dari patung naga hitam itu. Ah. Halo, Tuan Kaisar. Saya Park Sejun. Nah, setidaknya Anda tahu sopan santun Anda. Kaisar, yang sebelumnya tidak menyukai Sejun, sedikit terhibur dengan membungkuk 90 derajat Sejun. Tapi aku tidak bisa meninggalkan lantai ini. Selalu ada jalan. Benar-benar? Memang. Untuk saat ini, masukkan tomat ceri ajaib ke dalam mulut patung naga hitam. Apa? Ahem. Itu ada gunanya. Saya tidak bertanya karena saya ingin memakannya. Merasa agak bersalah, Kaisar menjadi sangat marah. Dia pasti kakek Aileen, bersikeras dulu sebelum melihat hasilnya. Dipahami. Saat Sejun memetik beberapa tomat dan memasukkannya ke dalam mulut patung naga hitam, kilatan. Tomat menghilang dengan kilatan cahaya. Kemudian, kita perlu mengisi ulang energi kita untuk saat ini, jadi mari kita bicara lagi nanti. Cepatlah ke tempat N yang rusak mati. Seharusnya ada sesuatu yang berguna untuk seseorang yang lemah sepertimu. Tutup. Tutup. Patung naga hitam itu meninggalkan kata-kata itu dan terbang kembali ke air mancur dan mulai menyemburkan air. Gedebuk. Gedebuk. Sejun sedang menunggangi punggung Mater Crimson Giant Bear dengan Black Rabbit dan Cuengi, menuju ke tempat di mana Ent yang rusak telah mati. Apa yang seharusnya ada di sana? Mengaum. Ada manik yang membuatmu lebih kuat di dekat tempat Ent yang rusak mati. Mater Crimson Giant Bear menjawab rasa penasarannya. Manik yang membuatmu lebih kuat saat dimakan? Mengaum. Mengaum. Ya. Itu manik biru. Sementara mereka berbicara, mereka tiba di tempat Ent yang rusak meninggal. Dan di tengah kawah raksasa, ada satu manik biru seukuran kepalan tangan dan cabang sepanjang 10 meter, setebal batang kayu. Sejun mengambil manik biru dan rantingnya. Kamu telah memperoleh benih yang disempurnakan dari Ent yang rusak. Kamu telah memperoleh cabang yang ditingkatkan dari Ent yang rusak. Wow! Sejun, senang dengan pesan itu, pertama-tama melihat opsi benih. Benih yang ditingkatkan dari Ent yang rusak, itu adalah benih dari Ent yang rusak yang telah menyerap energi bulan biru. Benih telah ditingkatkan oleh energi bulan biru. Saat dikonsumsi, semua statistik meningkat secara permanen sebesar 10. Jika dibiarkan di tanah, benih akan bertunas dan tumbuh menjadi Ent rusak yang kuat. Tanggal kedaluarsa, 100 tahun nilai, A, mengkonsumsinya meningkatkan semua statistik secara permanen sebesar 10, itu pilihan yang cukup bagus. Apakah ini yang dia maksud? Tampaknya apa yang disebut Kaisar sebagai sesuatu yang bermanfaat adalah benih ini. Namun, ide menanam benih, yang akan berlipat ganda setidaknya saat disemai, muncul di benak Sejun sebelum ide memakannya. Dia adalah seorang petani menara yang percaya pada kebenaran perkalian. Bagaimana jika aku meminta Flamie untuk memberinya buff pemurnian api di sini? Meskipun rusak, pemurnian mungkin dilakukan. Jika tidak, dia bisa memakannya. Tanggal kedaluarsanya panjang, jadi tidak perlu khawatir akan pembusukan. Aku akan menyimpannya untuk saat ini. Jadi Sejun memasukkan bijinya ke dalam sakunya dan melihat pilihan cabangnya. Cabang yang ditingkatkan dari Ent yang rusak, itu adalah cabang dari Ent yang rusak yang telah menyerap energi bulan biru. Kekerasan cabang telah sangat ditingkatkan oleh energi bulan biru. Jika mana dimasukkan, ukurannya bisa disesuaikan sesuka hati, menjadikannya bahan yang bagus untuk senjata transformasi. Pembatasan penggunaan, LV35 atau lebih tinggi,
Strength 50 atau lebih tinggi, Magic Power 30 atau lebih tinggi nilai. Aku tidak bisa menggunakannya. Sejun tidak memenuhi semua batasan penggunaan. Itu menuntut untuk cabang belaka. Kemudian, Kuang. Ayah, aku ingin menggunakannya. Cuengi, yang selalu iri pada palu kelinci hitam, mendambakan cabang yang disempurnakan dari end yang rusak. Oke. Anda dapat menggunakannya untuk saat ini. Wang. Cuengi senang sekali menerima cabang itu. Setelah mengumpulkan barang-barang dan kembali ke rumah, mencicit. Kelinci sudah bangun, bersiap untuk bertani di pagi hari. Agak rumit. Setelah merenung sejenak, Sejun memutuskan untuk mulai beternak kelinci di pagi hari. Distrik perbelanjaan lantai 75 tower. Cepat dan ikuti, Meong. Ya. Oh. Magang Jeff, jawabanmu cukup percaya diri, Meong. Aku mengurangi masa kontrakmu 1 hari, Meong. Terima kasih. Theo tidak langsung pergi ke lantai 38 menara, melainkan memimpin kelompoknya ke markas Asosiasi Pedagang Pengembara. Alasannya, untuk mengajukan permohonan penggunaan jalur pedagang ekspres. Pedagang pengembara perantara memenuhi syarat untuk melamar rute pedagang ekspres. Jika mereka memiliki biaya pendaftaran 10.000 koin menara. Meskipun biasanya membutuhkan waktu sekitar 1 hari untuk memindahkan 10 lantai menggunakan rute pedagang umum, hal itu dapat dilakukan dalam setengah hari menggunakan rute pedagang ekspres. Maka, Theo yang ingin cepat menyelesaikan jual beli dan kembali ke pangkuan Sejun selalu ingin menggunakan jalur pedagang ekspres namun tidak bisa melamar karena kekurangan uang. Namun kali ini, menerima 20.000 koin menara sebagai insentif perdagangan dari Sejun, Theo akhirnya bisa mengajukan permohonan penggunaan jalur pedagang ekspres. Kami menerima 10.000 koin menara. Pedagang pengembara menengah Theo, Anda sekarang dapat menggunakan rute pedagang ekspres. Ini pas barumu. Seorang karyawan Asosiasi Pedagang Pengembara memberi Theo izin perak. Terima kasih, Meong. Puhut. Akhirnya, aku bisa menggunakan rute pedagang ekspres juga, Meong. Tepat ketika Theo menerima izin baru dan hendak keluar dari gedung Asosiasi Pedagang Pengembara dengan bangga, Iona lewat, menyenandungkan lagu. Iona, senang bertemu denganmu, Meong. Perwakilan Theo, halo. Mereka mengobrol singkat.